wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa bertemu kembali dalam kajian virtual ini dalam rangka membahas, mengkaji bersama terkait ilmu alat, terkait ilmu bahasa Arab atau tata cara membaca kitab dengan mudah, dengan praktis. Marilah kesempatan, kesehatan, serta kemudahan ini kita syukuri bersama dengan senantiasa menghadirkan niat semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal perbuatan yang kita lakukan ini bernilai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat dan digiring serta dimasukkan ke dalam surga bersama rombongan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para peserta kajian rahimakumullah. Pada kesempatan kemarin, ya, kita telah mengulas bersama, mengkaji bersama pelajaran kelima yang membahas terkait susunan man'ut na'at atau susunan sifat dan yang disifati. Bahwa na'at itu bisa lebih dari satu. Ya. Na'at itu bisa lebih dari satu. Dan juga kemarin kita telah membahas terkait susunan mubtada khabar yang kemasukan na'at. Artinya mubtada'nya memiliki na'at, khabarnya juga memiliki na'at. Artinya kita sudah sedikit banyak mempelajari tentang susunan mubtada khabar dan susunan na'at man'ut. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan pelajaran berikutnya, yaitu kaidah ke-6. Pelajaran ke-6, sebagaimana PDF-nya telah dibagikan ke grup Bapak Ibu masing-masing. Ya, silakan boleh dibuka PDF-nya masing-masing. Selain itu, saya juga akan menampilkan dalam layar handphone Bapak Ibu sekalian. Baik. Inilah materi kita pada pertemuan kali ini. Pelajaran 6. Di dalamnya akan dijelaskan mengenai i'rabnya isim yang berupa rofa dan nasab. Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa i'rab secara keseluruhan itu ada 4. Ya, rofa, nasab, jar, dan jazm. Namun yang
bisa masuk pada isim hanya 3. Rofa, nasab, dan jer saja. Rofa, nasab, dan jer saja. Lah, lebih ringkas lagi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hanya 2 macam saja, yaitu rofa dan nasab. Kenapa? Karena i'rab rofa dan nasab adalah 2 i'rab yang bisa sama-sama masuk kepada isim dan juga bisa masuk pada fi'il. Nah, oleh karena itu kita sekarang akan membahas terkait i'rab rofa dan nasab apabila masuk pada isim. Kosakata yang perlu kita ketahui dan perlu kita ingat adalah yang pertama madhatun, yang artinya berkumur, isti'malun, menggunakan, inaun, bejana, zahabun, emas, fiddatun, perak, haramun, haram, duna, kurang, kullatun, ulah. Artinya takaran atau kadar tertentu dari cairan. Kaidah yang pertama, ada perbedaan lain antara susunan jumlah ismiyah. Nah, masih ingat atau tidak apa yang dimaksud dengan susunan jumlah ismiyah di sini? Ya, jadi susunan jumlah ismiyah, jadi apabila Bapak Ibu ya mendapati susunan jumlah ismiyah, maka tidak jauh dari pembahasan masalah atau mengenai mubtada khabar. Ya, jadi ada perbedaan lain antara susunan mubtada khabar atau susunan jumlah ismiyah dengan susunan na'at man'ut. Susunan man'ut na'at. Pada jumlah ismiyah mubtada khabar selalu dibaca rofa. Selain syarat yang pertama dulu ya. Syarat yang pertama dulu terkait rofa, terkait na'at man'ut, bahwa na'at itu syarat na'at man'ut ya, syarat na'at itu harus 3, terpenuhi 3. Jumlahnya apa saja Bapak Ibu? Jumlahnya, jenisnya, dan juga apa? Ma'rifah dan nakirohnya. Perbedaan antara mubtada khobar dengan na'at man'ut adalah pada ma'rifah dan nakirohnya. Kalau pada mubtada khobar tidak disyaratkan sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirohnya. Nah, sekarang perbedaan kedua antara susunan mubtada khobar dengan susunan na'at man'ut adalah kalau mubtada khobar itu selalu dibaca rofa. Ya. Rofa itu apa, Ustaz? Nanti akan kita bahas lebih dalam. Intinya sekarang Bapak Ibu ingat-ingat bahwa dalam ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab itu ada yang disebut dengan i'rab dan ada yang namanya i'rab rofa. Mubtada khobar selalu dibaca rofa. Ya, mubtada khobar selalu dibaca rofa. Sementara susunan man'ut na'at, i'rabnya tergantung pada status man'utnya. Ya. Kalau pada susunan man'ut na'at, i'rab na'at itu tergantung pada man'utnya. Kalau man'utnya rofa, maka i'rab na'at juga ikut rofa. Kalau man'utnya nasab, maka i'rab na'at juga mengikuti menjadi nasab. Jadi menyesuaikan i'rab man'utnya itu pada susunan na'at man'ut. Kaidah yang kedua, i'rab. Nah, kalau tadi Bapak Ibu bertanya-tanya mengenai i'rab. I'rab itu apa? Nah, sekarang dijawab. I'rab itu adalah perubahan akhir kata karena perbedaan amil-amil yang masuk kepada kata itu. Jadi objek i'rab adalah akhir kata. Ya. Jadi objek i'rab itu adalah akhir kata. Kenapa? Karena i'rab
Definisi dari i'rab adalah perubahan akhir kata. Jadi perubahannya terjadi pada akhir saja. Perubahan akhir kata yang disebabkan oleh amil-amil yang masuk pada kata tersebut, yang menyebabkan kata tersebut berubah. Contoh, ya, ketika kata tersebut kemasukan fi'il atau kata kerja, otomatis kata tersebut akan menjadi fa'il atau menjadi pelakunya. Fa'il dalam bahasa Arab selalu dibaca rofa atau selalu ber-i'rab rofa. Nah, nanti tanda-tanda rofa itu apa saja itu akan disebutkan. Namun tanda aslinya adalah dhammah. Atau kata tersebut kemasukan fi'il dan fa'il, kemasukan kata kerja sekaligus pelakunya. Sehingga meniscayakan kata tersebut menjadi maf'ul atau objek, sasaran perbuatan. Nah, maf'ul dalam bahasa Arab itu dibaca nasab. Nah, nasab tanda aslinya adalah fathah. Nah, dari yang awalnya dhammah kemudian berubah menjadi fathah, inilah yang disebut dengan i'rab. Nah, nanti akan diperjelas lagi dalam contoh pada soal-soal latihan. Kemudian kaidah berikutnya dalam kaidah bahasa Arab, i'rab isim itu ada 3, rafa, nasab, dan jar. Ya, rafa, nasab, dan jar. Tadi saya sebutkan bahwa i'rab itu secara umum, secara keseluruhan itu ada 4, rafa, nasab, jar, dan jazm. Namun khusus yang bisa masuk pada isim hanya 3, rafa, nasab, dan jar saja. Nah, lebih khusus lagi pada pembahasan ini kita hanya akan membahas rafa dan nasab saja, ya. Lebih dipersempit lagi ruangnya agar lebih fokus ya pembahasannya. Isim jika dia berstatus sebagai mubtada, jika isim berstatus sebagai mubtada atau khobar maka dibaca rafa. Ya. Jadi apabila isim tersebut berstatus sebagai mubtada atau khabar maka dibaca rafa. Dalam hal ini perlu dilihat akhir katanya. Nah, di sini tanda rafa yang tepat untuk sebuah kata, karena isim apabila berstatus sebagai mubtada dan khabar itu kan pasti rafa. Lah, rafa pada sebuah kata itu akhirnya harus berupa apa? Harus berharokat apa? Lah ini yang akan disebutkan. Apabila isim itu mufrad, baik muzakkar atau muannas, jamak taksir atau jamak muannas salim telah kita bahas pada kalau tidak salah pertemuan kedua atau ketiga ya. Apa itu yang disebut dengan jamak taksir? Apa itu yang disebut dengan jamak muannas salim? Maka dalam statusnya sebagai mubtada atau khobar, huruf terakhirnya harus didhammah. Sangat mudah sekali, ya. Apabila isim tersebut mufrad, baik mudzakkar atau muannas, jamak taksir, jamak muannas salim, maka akhirnya harus didhammah dengan tanwin atau tanpa tanwin. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada alnya maka tanpa ditanwin. Kalau dengan al maka ditanwin. Kecuali kalau isim mufrad tersebut tidak menerima tanwin atau isim ghairu munsharif. Begitu juga jamak taksir. Baik, contoh al-bi'ru amikun. Ar-rukbatu kabiratun. Ini contoh dari isim mufrad. Al-bi'ru amikun, isim mufrad mudzakkar. Ar-rukbatu kabiratun, isim mufrad muannas. Al-buyutu jadidatun, al-buyutu jamak taksir ya. Ar-rijalu jamiluna, ar-rijalu jamak taksir, jamiluna
Ya, jamak mudzakkar salim. Ar-rijalu akhirnya di dhamma. Al-mudarrisatu mujtahidatun, jamak muannas salim. Al-mudarrisatu akhirnya di dhamma, mujtahidatun juga akhirnya di dhamma. Apabila isim itu musanna, ya, telah disebutkan apa yang dimaksud dengan musanna tersebut. Musanna artinya bermakna ganda, bermakna dua. Baik mudzakkar maupun muannats, maka tambahan akhir katanya adalah dengan alif dan nun. Para ahli tata bahasa menyebutkan bahwa tanda rafa'nya adalah alif. Ya. Jadi apabila isim itu musanna bermakna dua, maka akhirnya harus berupa alif nun. Ya. Harus ada tambahan huruf alif dan huruf nun. Namun ulama nahwu menyebutkan bahwa tanda rofa yang sebenarnya adalah alifnya, bukan nunnya, ya Bapak Ibu. Jadi alifnya lah yang menjadi tanda rofa, bukan nunnya. Nah, sedangkan nun itu sebagai tanda apa? Nun itu disebutkan bahwa sebagai aywadun anit tanwin fil ismil mufrad. Sebagai pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Ya, kalau isim mufradnya muslimun, musannanya muslimani. Tambahin nun. Nunnya ini pengganti dari tanwin pada muslimun. Ya, diganti dengan nun. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Nah, contoh at-talibani jadidani. At-talibani jadidani. Ya, jadi akhirnya ini berupa alif dan nun. At-talibatani jadidatani. At-talibatani jadidatani. Meskipun muannats juga berupa alif dan nun akhirnya. Dua huruf ini merupakan dua huruf tambahan ya yang harus ada pada isim musanna pada saat rofa. Sementara apabila isim tersebut berupa jamak mudzakkar salim, maka tambahan akhir katanya adalah waw nun. Waw dan nun. Contoh al-mudarrisuna mujtahiduna. Al-mudarrisuna waw nun, mujtahiduna juga waw nun. Baik. Kaidah berikutnya, sementara isim-isim itu jika dibaca nasab, maka huruf terakhir dari isim mufrad, tadi rofa ya Bapak Ibu. Tadi rofa, apabila isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, maka akhirnya berupa dhammah. Apabila isim musanna, maka akhirnya berupa alif nun. Apabila jamak mudzakkar salim, maka akhirnya berupa waw nun. Sekarang apabila dibaca atau ber'irab nasab. Apabila dibaca nasab, maka huruf terakhir dari isim mufrad, jamak taksir dan jamak taksir adalah fathah. Ya. Jadi akhirnya berupa harokat fathah, berharokat fathah. Contoh, amikon, kabiratan, rijalan, ro'aitu rijalan, wajatu bi'ron amikon. Ro'aitu madrasatan kabiratan. Huruf terakhir jamak muannas salim di kasroh. Ya. Jadi apabila isim mufrad atau jamak taksir akhirnya di fathah, kalau jamak muannas salim akhirnya di kasroh. Contoh mujtahidatin. Ra'aitu muslimatin mujtahidatin. Akhirnya di kasroh. Alif dan nun tambahan dari isim musanna berubah menjadi ya nun. Ya. Pada isim musanna akhirnya berupa ya dan nun. Contoh jadi data ini. Waw nun tambahan jamak mudzakkar salim berubah menjadi ya nun. Dan huruf sebelum ya di kasroh. Contoh mujtahidina. Ra'aitu muslimina mujtahidina. Ya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, berarti sama dong tambahan antara musanna dengan jamak mudzakkar salim. Sama.
sama-sama ya dan nunnya. Lalu bagaimana cara kita membedakan? Oh ini musanna, oh ini jamak mudzakkar salim. Cara membedakannya adalah kita lihat sebelum dan sesudahnya ya. Sebelum dan sesudahnya ya. Pada musanna, sebelum ya berharokat fathah, pada jamak mudzakkar salim sebelum ya berharokat kasroh. Musanna sebelum ya berharokat fathah, jamak mudzakkar salim sebelum ya berharokat kasroh. Nah, setelah ya dibalik, setelah ya pada musanna berharokat kasroh, pada jamak mudzakkar salim setelah ya berharokat fathah mujtahidina. Untuk status isim yang dibaca nasab akan dijelaskan kemudian. Artinya apa? Artinya kapan isim-isim tersebut dibaca nasab nanti akan dijelaskan insyaallah ta'ala. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada sesi latihan, barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan bisa angkat tangan atau bisa menulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Atau langsung membuka mikrofonnya masing-masing juga boleh. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan. Sepertinya sudah jelas ya. Baik. Kita kalau begitu lanjut pada sesi latihan. Baik. Seperti biasa, barangkali ada yang ingin mencoba. Ya, atas nama Nur Huda, saya tidak tahu ini perempuan atau laki-laki ya. Barangkali ingin mencoba, silahkan. Apa i'rab itu? Ya, definisi i'rab adalah titik. I'rabnya isim ada berapa? Silakan sebutkan. Atas nama Nur Huda, Bapak atau Ibu? Ada yang ingin mencoba? Silakan. Atau atas nama Alka Muhammad? Silakan yang ingin mencoba. Siapa? Ya, silakan. Silakan, Bapak. Atas nama Nur Huda, barangkali ingin mencoba. Tidak usah tadi. Atau
Ya, silakan Bapak atau Ibu. Bapak Adga Muhammad. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tawilatul al-jadidat. Sebelum itu, pertanyaan pertama Bapak, i'rab itu apa? I'rab yang mana sih? Isinya ada berapa? Tadi definisi i'rab, i'rab adalah perubahan akhir kalimat, akhir kata. Perubahan akhir kata yang disebabkan oleh perbedaan amil yang masuk. Ya, enggak apa-apa. Ini perubahan akhir kata karena perbedaan amil-amil yang masuk pada kata tersebut. Baik. I'rab yang bisa masuk pada isim ada berapa? Ada 3 ya. I'rab rafa, nasab, dan jar. I'rab rafa, nasab, dan jar. Baik. Boleh langsung dibaca. Bacalah teks berikut ini lalu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebisanya. Kalau nanti ada salahnya, saya benarkan, saya bantu. Silakan Bapak Muhammad. At-tawilatul al-jadidatu fil buyutil al-kabirati. Benar. Tawilatul jadidatu fil buyutil kabirati. As-sholawatu. Boleh diterjemahkan? Bisa? Atau wilat itu meja. Meja. Meja yang baru di dalam rumah yang besar. Benar. Di dalam rumah yang besar. Berikutnya. As-sholawatu. As-sholawatu al-mafrudatu. Benar. Wajibatun ala muslimin. Benar. Artinya? Sholat. Ya. Sholat fardu. Sholat fardu wajib atas setiap orang muslim. Benar. Atas setiap orang muslim. Berikutnya. Yahfadu. Yahfadu, benar. Yahfadu mahmudun. Yahfadu mahmudun. Baik, Mbak Siti Aminah setelah ya Bapak Muhammad ya. Yahfadu mahmudun al-wudu'ah. Ya. Lah, maaf ya, saya selat apa ya. Lah, perubahan dari dhammah mahmudun, kenapa kok di dhammah? Sedangkan al-wudu'a kok di fathah. Lah, inilah yang dimaksud dengan i'rab. Ya. Perubahan dari dhammah pada suatu kata, kemudian pada kata yang lain di fathah. Kenapa ini di fathah dan kenapa ini di dhammah? Karena kemasukan amil yang menyebabkan ini di dhammah dan menyebabkan al-wudu'a di fathah. Amilnya apa? Yahfadhu. Yahfadhu artinya apa? Bapak Muhammad? Menjaga, sahih. Ya. Siapa yang menjaga? Mahmud. Nah, berarti kan pelakunya Mahmud. Dalam bahasa Arab disebut fa'il. Fa'il itu selalu
rofa. Ya, fa'il itu selalu rofa. Tanda rofa jika dia isim mufrad adalah dhamma. Lah, seperti itulah yang dimaksud dengan ilmu nahwu. Kemudian apa yang dijaga oleh Mahmud? Wudu. Wudu. Nah, berarti kan wudu itu objeknya, sasaran perbuatan. Dalam bahasa Arab disebut maf'ul. Lah maf'ul itu selalu nasab. Nasab apabila isim mufrad tandanya adalah fathah. Oleh karena itu dia harus di fathah. Ya, terima kasih Bapak Muhammad. Bisa dilanjut satu kali lagi? Al-mudarrisan al-jamilan mujtahidani Sahih. fil i'tikafi. Sahih. Al-mudarrisani al-jamilani mujtahidani fil i'tikafi. Boleh diterjemah? Dua guru, dua mudarris. Nah, dua guru. Guru yang tampan. Ya, dua guru yang tampan bersungguh-sungguh dalam beriktikaf. Sahih. Baik, boleh kita beri kesempatan kepada Ibu Siti Aminah, Bapak? Ya, silahkan Ibu. Baik. Hadza masjidun jadidun. Sahih. Ini masjid yang baru. Al-madmadatu sunnatun fil wudu'i. Benar. Berkumur-kumur itu sunnah pada wudu. Yaqra'ut tullabu al-kutubah. Dia seorang laki-laki murid. At-tullab itu beberapa murid. Beberapa murid sedang membaca buku-buku. Sahih, beberapa murid sedang membaca buku-buku. Berikutnya. As-sholatu wajibatun. Sholat itu wajib. Al-mudarrisun al-mahirun hadiruna. Guru-guru yang ahli itu hadir. Benar. Isti'malu awaniz zahabi. Isti'malu awaniz zahabi wal fiddati haramun. Memakai makna awani, Ustaz? Awani itu jamak dari ina. Ina artinya bejana. Memakai bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Al-haidu damun kharijun min farjil mar'ati al-balighah. Sahih. Haid itu darah yang keluar dari farji perempuan yang baligh. Ya, mati. Baterainya mati. Tinggal satu, Ibu, boleh dilanjut? Halo? Oh, sepertinya gangguan ya. Baik, ada yang ingin melanjutkan? Bapak Ibu sekalian? Baik, saya bantu untuk melanjutkan ya. Yang terakhir adalah Hafidhah Muhammadun Ad-Darsaini. Muhammad menghafal 2 pelajaran. Muhammad menghafalkan 2 pelajaran. Baik. Alhamdulillah kita telah
mempelajari atau mengkaji bersama sedikit banyak terkait i'rab, rafa, dan nasab. Insya Allah latihan 3 ya, agar Bapak Ibu bisa terlebih dahulu latihan di rumah. Insya Allah kita kaji bersama, kita bahas bersama pada pertemuan berikutnya ya Bapak Ibu. Insya Allah ta'ala. Semoga kita masih diberi kesempatan, masih diberi kemudahan, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu agama. Baik, sebelum saya tutup, barangkali ada yang ingin bertanya terkait materi pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya. Baik. Sepertinya tidak ada ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kajian kali ini diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita baca tahlil, sholawat dan istighfar sama-sama. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.